Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita dipertemukan lagi dalam podcast Kemangi edisi Ramadan 1446 Hijriah. Semoga energi puasa Ramadan kali ini memberikan kekuatan dan semangat untuk kita semuanya bisa menyelesaikan puasa selama 30 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast Kemangi, masih bersama saya Aziza yang memandu acara ini, dan saat ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sudah mumpuni dari sisi kapabilitasnya dan kapasitasnya. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak, bahagia sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan panjenengan di kesempatan podcast Kemangi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Barangkali sebagai awal obrolan kita ya Bapak, saya merasa sangat tertarik dengan gambaran Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Penasaran saya dengan kondisi Indonesia yang begitu luar biasa jumlah kaum musliminnya ini dari sisi sosialnya Bapak. Seperti apa sebenarnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia? Terima kasih Bu Aziza dan rekan-rekan podcast Kemangi dimanapun panjenengan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Indonesia, Bu Aziza, kita sudah sering mendengar bahwasanya Muslim ini mengklaim bahwasanya Indonesia ini Muslimnya terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Bahkan dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, itu kita klaim bahwa Muslim sampai 85 bahkan 90%. Siap. Itu sebuah potensi. Kita sebagai masyarakat yang mayoritas di negara yang cukup plural majemuk ini. Bu Hiria, sahabat podcast Kemangi yang saya hormati, saya pernah membaca di laporan The GAF Weight Giving Index 2021, itu mereka menyatakan bahwasanya ternyata Indonesia ini dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan. Oh gitu ya Pak ya. Nggak main-main, nomor satu di dunia paling dermawan gitu ya. Yang paling dermawan. Kalau urutannya itu ada 5 besar, Indonesia nomor 1, yang kedua itu Nigeria, yang ketiga Australia, yang keempat itu New Zealand. Kemudian ada yang kelima, kalau nggak salah baca, ada Kosovo. Ya itu 5 besar. Indonesia yang nomor wahid. Baik. Dinyatakan sebagai negara yang paling awean. Suka memberi, begitu ya? Dermawan. Dermawan, ya. Tapi barangkali bisa sekaligus diuraikan apa yang jadi alasannya gitu, Pak. Mungkin ada indikator tertentu gitu yang menunjukkan kedermawanannya Indonesia sampai jadi nomor wahid di dunia gitu. Iya. Kalau Weight Giving Index ketika itu ada 3 indikator sih. Yang menyatakan sehingga Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Yang pertama karena Indonesia ini mau orang-orangnya mau menyumbang pada orang yang tidak dikenal.
Tidak dikenal mau diberi. Iya. Termasuk ketika mau memberi. Kita siar kemana gitu ya. Yeah. Itu sempat-sempatnya kita juga mau memberi ketika kita di daerah orang lain. Termasuk di daerah kita sendiri, walaupun kita satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, tapi nggak kenal. Kita ketika ada wong mis, istilah yang meminta-minta begitu ya. Itu mereka banyak kalangan muslim tetangga saudara kita mau memberi. Yang terketuk hatinya untuk. Ini satu indikatornya yang pertama itu. Siap. Yang kedua, kemudian masyarakat Indonesia ini mau menyumbang pakai fresh money. Fresh money? Iya, mau. Mungkin ini juga berlaku ya di keseharian kita. Betapa kita termasuk daerah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kalau disuruh nyumbang 10 bungkus nasi, itu nggak keberatan. Tapi kalau suruh nyumbang pakai uang 100.000, 5.000, 10.000 aja berat gitu ya. Padahal nasi bungkus sekarang kan rata-rata 6.000 ya. Iya betul. Dikalikan 10 sudah 60.000. Nah begitu. Ya, mungkin ini istilahnya mau menyumbangkan fresh money yang menjadi alat tukar ya. Barangkali karena memang sudah ada stok di rumah seperti itu ya Bapak. Tidak perlu repot-repot itu mengeluarkan yang. Iya, mungkin karena rumahnya dekat Bank BRI atau bank yang lainnya. Siap. Yang ketiga, ada semacam kegiatan kerelawanan yang sifatnya volunteer. Iya, sukarelawan. Banyak ya di Indonesia. Banyak di Indonesia ya. Saya istilahnya lah banyak. Volunteernya ya. Volunteer banyak sekali. Dari segmen organisasi keagamaan, ya, dari kalangan masjid dan mushola, ya, termasuk di instansi dan institusional itu institusi, itu juga istilahnya banyak gerakan relawan itu yang sifatnya volunteer. Apalagi mungkin di bulan Ramadan ya, semakin menjamur barangkali yang seperti itu ya. Itu dia, karena kan satu kebaikan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. 10 ya, 100 bahkan 700 bahkan tidak terhingga. Ini yang kemudian menjadi momen Ramadan itu tingkat kedermawanan kita insya Allah semakin meningkat. Iya, jadi pemantiknya memang sudah ada begitu kan? Betul. Yang menggerakkan masyarakat. Baik. Itu 3 indikator itu indikatornya. Yang kemudian menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, seperti itu ya Bapak. Nah, hanya saja begini, dari kondisi Indonesia yang disebut sebagai negara paling dermawan tadi, kemudian kita kaitkan dengan konsep Islam ini Bapak ya. Tadi kan yang paling dermawan itu hitungannya umat Islamnya, Apa seperti itu? Atau secara umum? Secara umum, masyarakat Indonesia secara umum, secara umum. Iya. Saya akan mencoba untuk mengerucutkan dari sisi Islamnya, begitu ya Bapak. Kita kenal di Islam ini ada istilah zakat, seperti itu ya. Ada istilah infak sodakoh, seperti itu. Kalau kemudian dikaitkan dengan potensi kedermawanannya Indonesia tadi, itu ya. Apakah Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar, gitu, dari aktivitas kedermawanannya ini, Bapak? Oh iya. Ya memang istilahnya itu ekuivalen ya, senada dan seirama. Betul. Kita Muslim terbanyak dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Negara dermawan. Dan ternyata dari peneliti pegiat zakat di Indonesia ini banyak yang menyatakan bahwa potensi Indonesia, terutama zakat infak sodakoh, dan ada istilah lainnya Bu. Gimana Pak? Bu Huria. Ada dana sosial keagamaan lainnya. Oh, seperti itu ya. DSKL. Jadi ketika kita nyebut termasuk dalam undang-undang itu JIS ya, zakat infak sodakoh, dan DSKL. Dana sosial keagamaan lainnya. Itu potensinya kalau di Indonesia disebutkan bisa mencapai 234 triliun per tahun. Masya Allah. Sangat besar sekali berarti. 4 triliun Bu. Triliun.
Jangan banyak-banyak itu sudah berapa triliun kalau dibelikan dawet untuk bisa buat Banyuwangi, mandi. ya, bisa mandi menjadi Sebanyuwangi. pelabuhan baru. Subhanallah. Ini 234 triliun per tahun itu potensinya. Siap, potensi ya. Sementara dana yang dapat dikumpulkan, ini istilah dalam regulasi pengumpulan. Siap. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Iya. Nah, sementara di tahun 2020-an sampai kini per tahunnya itu potensi zakat yang dapat dikumpulkan itu hanya sekitar 12,4 triliun. 12,4 triliun. Itu berapa persen itu, Bu? Jadi 12,4. potensinya itu 234 triliun, tapi yang dapat dikumpulkan di tahun-tahun ini baru 12,4 triliun. Jadi memang benar-benar ini zakat infak sodako di Indonesia ini disebutkan potensi yang terpendam. Potensi terpendam. Ya, karena itu perlu kita jugeri, Bu. Siap. Kita gali. Iya. Ya. Untuk skala Indonesia itu ya Pak ya. Iya, kalau kemudian saya mencoba mengerucutkan agak sempit lagi, khusus Jawa Timurnya bagaimana Pak? Jawa Timur ini bagi Indonesia kan bagian terpenting ya Bu. Iya betul dalam sekali. Masalah keagamaan. Memberi kontribusi besar untuk Indonesia. Sangat besar Jawa Timur itu. Terkenal banyak pesantren, banyak kiai, banyak tokoh. Iya. Dari 234 triliun potensi Indonesia, itu di Jawa Timur sendiri ada potensi sampai 36 triliun, Bu. 36 triliun. Iya, yang terpendam juga ini berarti. Mestinya begitu. Kalau yang sudah mulai tergali di Jawa Timur ini per tahunnya sekitar kurang lebihnya itu di 45 miliar, Bu. Coba. 45 baru sangat jauh 45. Kan ya. Potensinya itu 36 T. Iya, yang tergali 45 M. Hanya 45 miliar. Ini. Jadi memang benar-benar satu potensi yang terpendam terkait dengan zakat infak sodako. Iya. Barangkali kalau kemudian diperkecil lagi ruang lingkupnya ini Pak, karena kita bicara segmen Banyuwangi ya, skala Banyuwangi ya Pak ya. Iya, sekarang. Seberapa besar potensi terpendamnya di Banyuwangi ini? Dari nasional menuju Jawa Timur. Nah, sekarang kita turun lagi sampai ke Banyuwangi, lebih spesifik lagi gitu. Kabupaten kita. Iya, jadi biar teman-teman podcast di Banyuwangi tahu semuanya gitu. Iya, ini perlu saya sampaikan pada rekan-rekan Basnas yang memang mengetahui informasi ini. Iya. Kemudian teman Lasnas sekabupaten termasuk pegiat zakat dan para muzaki. Iya. Muzaki, mutasodik dan mufik ini bahwa potensi JIS ya di Banyuwangi ini ternyata cukup besar. Kita ada kurang lebih Bu sekitar 1,2 triliun. 1,2 T. 1,2 T. Ya, 1,2 T. Pak Anas pada waktu awal memerintah itu saya pernah dengar potensinya 60 miliar. Jadi sekitar berapa Bu? 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu menyatakan 60 miliar. Nah, sekarang setelah dikaji potensi zakat kita ketemunya sekabupaten ini 1,2 T. Sekabupaten? Iya. Yang bisa digeliatkan Pak? Kalau yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan saya yang luar biasa dari Basnas ini dalam laporannya 3 sampai 4 miliar. 3 sampai 4. Iya. Belum seperapanya begitu ya. itu khusus itu ya Bu ya, karena memang zakat di Banyuwangi ini kalau laporan dari Basnas memang terkhusus untuk kalangan pegawai. Masih seputar itu maksudnya seputar ya. Itu karena memang walaupun tidak ada pembicaraan ya antara Basnas sama Lasnas di Kabupaten Banyuwangi, termasuk tingkat nasional seakan sudah mengarah pada posisinya masing-masing, ya tugasnya masing-masing, bahwa wilayah untuk urusan zakat infak sodakohnya pegawai itu dikelola oleh Basnas, sekitar 3 sampai 4 miliar itu. Sementara yang lainnya ya dari pegawai swasta, ya dari unsur
pertanian, peternakan, ya, perusahaan dan yang lainnya itu dikelola oleh rekan-rekan Lasnas. Itu insya Allah ya jauh lebih besar. Kalau saya tahu itu ada sekitar 8 Lasnas yang beroperasi di Banyuwangi. Otomatis ya lebih besar dari pengumpulan zakat oleh Basnas sekitar 4 miliar. Mereka justru mungkin lebih banyak dari itu. Dengan jumlah 8 Lasnas yang ada di Banyuwangi, insya Allah ya lebih banyak pengumpulannya daripada Basnas. Barangkali biar semakin open minded seperti itu ya Pak. Kalau misal disebutkan tadi potensi zakat di Banyuwangi itu 1,2 T, ini tersembunyinya di mana gitu Pak? Kantong-kantongnya di mana? Jadi barangkali pergerakan teman-teman Basnas dan seterusnya itu bisa lebih gercep gitu ya Pak ya. Iya. Saya mendapatkan data ya. Banyuwangi kok sampai 1,2 T potensinya itu ternyata dari mana saja. Pertanyaan jenengan memang logis Bu. Digali dari mana? Nah itu? Seperti itu Pak. Kok seakan-akan sudah tuntas sepertinya, tapi kok ternyata masih tetap tersembunyi aja gitu. Dari api. Belum muncul juga gitu ya. Iya, taruhlah umpamanya ada 8 umpamanya kali 5 lah ya. Siap. 40. Berarti 40. Iya. Ditambah Basnas 5, 45 miliar. Padahal potensi kita 1,2 T. Itu ternyata dapat kita gali lebih dalam lagi di mana saja itu. Nah, dari data yang saya gali Bu, ternyata di bidang pertanian ini ada potensi 158 miliar. Itu khusus tani. Dan banyak tani itu yang nggak zakat melalui lembaga resmi, ya sifatnya itu charity. Mereka panen kemudian membagikan sendiri. Iya betul. Itu banyak itu di mana-mana. Atau mungkin lewat komunitasnya seperti itu ya Pak ya, kadang yayasan atau apa? Bisa begitu. Saya pernah tahu ya salah satu perusahaan besar di Banyuwangi itu, saya datangi, terus saya minta untuk zakat. Kalau alasan mereka begini, sudah Pak Hakim, saya kalau zakat melalui Basnas nanti banyak orang tahu pendapatan kita sebelumnya berapa. Nanti terkait dengan masalah beban pajak. Sehingga kemudian itu disembunyikan, menjadi rahasia dari perusahaan. Ya. Siap. Istilah rahasia perusahaan. Ya, jadi gini Pak Hakim, urusan masyarakat sini saya yang membackup. Urusan zakat karyawan akan kita bagikan ke seluruh penduduk yang ada di sekitar perusahaan. Iya, siap. Nah, ini kan di luar pemantauan ya. Iya, betul. Hitungan para Basnas dan Las terkait dengan masalah bahwa ini sebuah potensi yang semestinya tidak tercatat. Semestinya bisa dikumpulkan, barangkali distribusinya bisa lebih bagus besar, barangkali gitu lebih besar nanti hasilnya. Ini di pertanian ada 158 miliar. Siap. Terus di peternakan itu mengiringi dari pertanian ada sekitar 110 miliar. 110. Peternakan. Ternak di Banyuwangi ini ya itu semuanya jalan. Sapinya, kambingnya termasuk ayamnya, banyak rumah potong unggas di mana-mana di Banyuwangi ini. Itu potensinya 110 miliar. Kemudian untuk zakat uangnya ada 117 miliar. Kemudian ada lagi perusahaan di 75 miliar. Dan zakat penghasilan ini yang paling banyak. Hampir 900 miliar. Masya Allah. Penghasilan ya. Ini makanya kan ada istilah gaji boleh kecil yang penting penghasilan. Kan gitu. Jadi gaji itu mungkin 5 juta. Tidak seberapanya penghasilan berarti itu. Tidak ada apa-apanya. Istilah teman-teman itu, gaji boleh kecil, tapi penghasilannya tapi penghasilan 50 juta. Masya Allah. Ini kan layak untuk dizakatkan. Ini tembus sampai potensinya 900 miliar. Siap. Jadi potensi itu di pertanian, peternakan, zakat uang, perusahaan, zakat penghasilan, total potensi yang saya sampaikan tadi 1,2 T.
Nah, gitu. Begini Bapak, posisi panjenengan di sini sebagai penyelenggara zakat wakaf Kemenak begitu ya. Melihat potensi zakat yang begitu luar biasa di Banyuwangi ini, kira-kira apa kemudian regulasi yang dikeluarkan begitu ya Bapak, atau barangkali ada tips trik begitu ya sehingga masyarakat bisa menunaikan zakat mereka ini sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini kita kalau mau berhasil ya dalam hal pengelolaan zakat. Nah, ini istilah hukum ya. Pengelolaan zakat itu terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kalau kita mau bisa bersama-sama untuk mewujudkan 1-2T itu insya Allah bisa, asalkan ada kemauan yang kuat membangun kolaborasi yang baik, kolektif kolegial, Kementerian Agama, Pemda, Basnas, Lasnas, ya dan yang lainnya. Insya Allah 1,2T itu bukanlah sebuah utopis, tapi benar-benar bisa kita wujudkan. Menurut saya, Bu Ria, ada sekitar 5 poin penting yang harus kita lakukan agar kita sukses dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Banyuwangi ini. Yang pertama, peningkatan kapasitas pengelolanya ya. Ini dalam rangka apa istilahnya? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas tentu saja. Tentu saja begitu. Ya, meningkatkan kualitas pengelola zakat. Ini harus benar-benar menguasai urusan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu benar-benar tahu. Sumber daya manusianya itu mencukupi. Istilahnya memiliki kapabilitas. Dari hulu sampai ke hilirnya itu tahu persis gitu ya, Pak. Semuanya tahu dari sisi hukum tuntas. Termasuk mengetahui potensi. Dan bergerak semuanya itu by data yang satu pintu. Tidak kemudian istilahnya itu parsial. Antara satu dengan yang lainnya punya data yang berbeda. Istilah orang Banyuwangi selegence begitu ya. Berangkat dari satu pintu terkait dengan big data. Nggak tahu itu siapa yang punya, BPS atau Bapeda, silakan. Tapi kita berangkat dari yang satu kata bahwa jumlah muzaki, munfik, mutasodik di Banyuwangi segini. Angka kemiskinan segini. Termasuk yang masuk kategori wilayah-wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrim. Itu di mana saja? Dinyatakan kita sepakat di Wongsorjo, kemudian Kalipuro sama Kalibaru. Ini semuanya berangkat dari data yang sama. Ini yang saya katakan kolektif kolegial, satu kesatuan secara simultan kita menuju ke cita-cita yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka membangun trust. Nah ini ya, kata kuncinya trust. Kita mengelola kepercayaan uang ini, pecis. Pecis ini begini ya. Cuan ya. Itu kuncinya trust. Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka yang harus kita lakukan tiada lain adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, akuntabilitas. Kita open management. Kita harus terbuka dalam hal masalah akuntabilitas. Semuanya terbuka, tidak ada yang tidak ditutup-tutupin. Kata bahasa menyatakan yang sering panjenengan sampaikan ini. Gimana? Naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, luar biasa. Ini kan ahlinya MC kita yang pantun luar biasa ini kan. Ternyata pantun bukan dari saya. Ya gitu ya. Emang gak, Pak? Transparansi dan akuntabilitas. Pengertian transparansi ya terbuka, akuntabilitas itu baik istilahnya itu benar-benar dilaporkan. Penghitungannya ada pertanggungjawaban. Siap. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saat ini lagi in di dunia adalah pemanfaatan teknologi. Ini bagaimana biasanya ini di kalangan anak-anak
kita kategori milenial dan generasi Z. Y dan Z ini luar biasa kalau urusan teknologi. teknologi. Ya, teknologi. Nah, kita harus manfaatkan mereka, ya karena memang ya anugerah Allah pada mereka. Ya. Jadi Ya. tanpa teknologi ini mungkin untuk menjangkau data dan fakta tadi tidak bisa begitu ya, Iya. agak terhambat barangkali. Ya. Terlambat. Kita tahu bersama sekarang, kita nggak perlu punya toko di pinggir jalan. Online Ya, aja sudah buka bisa. lapak online terus cuap-cuap Nah, akan muncul cuan kan iya gitu. betul. Kita harus melakukan itu Iya. melalui apa saja sudah. Hmm. Facebook, ya medsos itu apa? Facebook, Line, TikTok, iya, TikTok, betul. apalagi Instagram. Oke. wa ala alihi washabihi ajmain. Itu Masya harus kita Allah. lakukan. Harus dikuasai betul ini. Kuasai Ya? bener. Ya. Saya juga sering melihat sih perkumpulan saya di Zakat Wakaf se-Indonesia itu ketika membuat flyer, wah nggak kaleng-kaleng. Jadi walaupun sekedar flyer itu saya lihat kayak murup itu. Hidup ya. Kok hebat desainnya ya. Desainnya bagus Beda sehingga dengan kita di Banyuwangi ini. Hanya sekedar flyer itu benar-benar mereka detail. Seperti menghipnotis akhirnya ya. Menghipnotis dan gambarnya hidup. Itu kan. Okay. Itu contoh kecil ketika kita memanfaatkan Canggihan ruang teknologi. medsos ya, juga. untuk publish kita. Siap. Itu ya, Yeah. pemanfaatan teknologi. Kemudian yang keempat yang saya katakan tadi sinergi dengan stakeholder. Sinergi. Nah, ya. Kolaborasi. Artinya tadi itu kolektif, kolegial, Iya. kolaborasi. Kementerian Agama selaku fasilitator dan regulator itu nyambung dengan Pemda, dengan Basnas, dengan Lasnas, dengan pihak yang lainnya. Iya. Contoh, kenapa kok Zawah ternyata bisa dikawinkan zakat sama wakaf ini, Bu Huria? Kan gitu. Iya. Saya punya 4 program andalan di Kementerian Agama saat ini. Yang pertama adalah kampung zakat. Kampung zakat. Ya, yang kedua ada kota wakaf. Yang ketiga ada pendampingan ekonomi umat. Yang keempat inkubasi wakaf produktif. Ini luar biasa ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi keumatan ini. Ya, ini makanya bisa dikawinkan antara kampung zakat sama kota wakaf. Kampung zakat itu bagaimana? Ya intinya kampung ini menjadi prioritas, menjadi percontohan bagaimana muzakinya luar biasa. Siap. Orang yang kaya mau berzakat. Orang yang setengah kaya ya istilahnya mutasaddiq dan munfik. Yeah. Artinya mereka memang mau membagikan sebagian rizkinya ya untuk yang tidak mampu. Mustahiknya begitu, bisa diatur, giat berdoa untuk para muzaki dan amilnya. Siap. Jadi saling simbiosis mutualis. Kolaborasi tadi itu ya Pak, kerjasama kolaborasi. Memang beda. Siap. Yang muzaki memberi hartanya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Iya. Yang fakir miskin mendoakan. Jalur langit ya Pak. Jalur langit. Semoga kayanya tetap berkah sehingga mata rantai ini tidak putus. Betul, simbiosis mutualisme itu ya. Terus bisa mengangkat suatu saat bagaimana mustahik naik kelas menjadi muzaki. Iya. Kan luar biasa. Jadi kolaborasi. Kampung zakat, kota wakaf. Saya kepingin mengusulkan Banyuwangi ini dapat salah satunya. Kalau tidak kampung zakatnya ya saya usulkan kota wakaf lah. Iya, semoga. Kota wakaf ini bagaimana? Salah satunya ya itu melalui skema wakaf uang. Wakaf uang. Selama ini kita wakaf tanah. Iya. Yang tidak bergerak. Sudah lama. Tahun 2002 sudah ada fatwa MUI bahwasanya wakaf uang itu hukumnya mubah. Sudah di-launching juga. Sudah di-launching. Cuma kita terlalu asing karena nggak kita garap, nggak kita sosialisasikan, nggak kita publish dengan baik, sehingga wakaf uang ini masih terasa asing. Padahal kalau memang benar dijalankan, ini luar biasa wakaf uang. Atau istilah bahasa kerennya itu endowment fund. Dana abadi umat. Oh yang itu ya? Iya, hebat Dana ini. abadi umat. Ya 1 miliar. Taruhlah umpamanya, soalnya kita punya uang ini wakaf uang 1 miliar.
kita cari bank yang mau memberikan kontribusi bagi hasilnya yang lebih banyak. Iya. Umpamanya BRI, sampean berani berapa? 1 bulan 2.200.000. Oh, saya kepingin lebih banyak. Bank Jatim Syariah, saya berani 4 juta. Oh, kurang. BSI mau Pak 5 juta. Iya. Jadi 1 miliar per bulan kita nggak kerja apa-apa dapat 5 juta. Seandainya masjid-masjid punya endowment fund, dana abadi 1 miliar, maka nggak usah kerepotan mencari dana untuk syiar. Iya. Hanya mengandalkan uang kling ya di kaleng itu. Iya. Kalau umpamanya kemasukan 100.000 minta susu umpamanya. Ya, itu memanfaatkan dana abadi umat 1 miliar sepanjang masa itu. Ya, bagi hasilnya untuk kita nikmati diri kita, masjid untuk jamaah. Konsep masjid yang baik itu barokna haulah. Siap. Bermanfaat, berkah untuk sekelilingnya. Siap. Memang konsepnya Dewan Masjid Indonesia itu istilahnya itu memberdayakan diri dan memberdayakan sekitar masjid. Memberdayakan personalnya yang ngurusi masjid, memberdayakan masjid dan sekitarnya. Siap. Itu kan? Itu yang keempat. Yang terakhir ada program pemberdayaan. Ya, ini berarti jenengan sampaikan tadi masuk yang kelima ini diantaranya. Ya, jadi ada program berkelanjutan dari segi pendidikan, kesehatan, masalah ekonomi, ya. Pokok meningkatkan kualitas yang dulunya mustahik menjadi muzaki. Yang dulu menerima posisi tangan di bawah, melalui proses pemberdayaan dan pendampingan kita, dia akan naik level. Ya, posisinya tangan di atas. Baik. Kan gitu ya. Iya. Itu, Bu. Pak, ini sangat menarik sekali ya, poin 1 sampai dengan 5. Tapi mohon izin, ini waktunya yang membatasi kita. Jadi barangkali ada closing statement aja terkhusus karena kita di bulan Ramadan saat ini, ya mungkin ada himbauan atau mungkin saran gitu ya, yang positif untuk masyarakat Banyuwangi. Siap. Sekitar 3 menit terkait dengan masalah zakat fitrah dan fidyah itu. Maksud saya itu Bapak. Oh iya. Monggo, silakan. Ya, kita mengacu pada aturan regulasi yang ada aja. Kita Kementerian Agama, kita punya Bapak. Ternyata Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama. Siap. Dalam yang nomor 52 tahun 2014. Ya. Ini menjadi acuan kita bersama terkait dengan penunaian zakat fitrah. Bu Huria, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, jadi PMA 52 tahun 2014 ini menerangkan bahwasanya zakat fitrah ini ya yang bisa kita tunaikan besok. Siap. Ketika kita masuk bulan Ramadan. Ketentuannya, kadarnya, besarannya itu dalam peraturan Menteri Agama ini 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Atau setara dengan 3,5 liter. Siap. Itu ya per jiwa. Itu untuk kaitannya dengan besarannya. Iya. Dan mengenai jenisnya apa, semuanya sudah kita pahami bersama. Bisa beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau Banyuwangi ini apa, Bu? Ya, beras itu sudah. Beras. Walaupun jagung, walaupun Banyuwangi banyak orang Madura, tapi bukan tidak lepas dari beras ya. Artinya walaupun makan jagung 1/2 kilo ya belum tetap, makan itu. Iya, kalau belum makan nasi itu belum makan. Itu yang pertama. Siap. Kemudian untuk lain ternyata di Perbasnas ya, di SK Ketua Basnas RI nomor 10 tahun 2024 itu, Bu, menetapkan bahwa zakat fitrah itu kadarnya besarnya 3 kilo atau senilai 45.000. Termasuk fidyah. Siap. Fidyah itu kalau di fikih itu ketentuannya kan berapa? 0,7 on gitu ya. Ternyata di Perbasnas ini ditetapkan satu harinya fidyah itu sekitar 45 sampai 50.000. Satu hari. Jadi tidak, istilahnya untuk fakir miskin tidak hanya sehari, orang makan itu kan 3 kali. 3 kali. Jadi istilahnya itu 17.000 kali 3, gampangnya begitulah. Iya. Ya.
Jadi ya sekitar 45 sampai 50.000. Siap. Nah ini monggo kita mengikuti yang mana. PMA yang saya sebutkan tadi 52 tahun 2014 itu menyatakan seperti itu 2,5 kilo. Sementara Perbasnas menyatakan 3 kilo. Senilai 45.000. 45 sampai 50.000. Iya. Kan gitu. Monggo diikuti yang mana silahkan. Itu Bu. Seperti itu. Nggih. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, sebenarnya obrolan kita hari ini sangat menarik sekali dan sangat penting karena berkaitan dengan zakat fitrah yang merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tapi waktu jua yang harus memisahkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.